Sahabat, imajinasi manusia dapat terbang lebih tinggi dan lebih jauh dari pesawat luar angkasa semodern apapun pesawat itu. Apalagi imajinasi seorang jenius. Walau badannya terkurung di penjara, atau ia dibuang di satu pulau yang minta ampun terpencil, atau ia harus terisolasi, hanya berdiam di rumah saja akibat kala itu terjadi wabah penyakit pandemi yang besar dan berbahaya sekali. Walaupun badannya terkurung dan terpencil, tapi imajinasinya bisa melampaui semua isolasi, terbang tinggi sekali untuk merenungkan sesuatu, merumuskan sesuatu, dan lahirlah karya yang menginspirasi, apalagi karya yang bisa merubah peradaban. Itulah respon signifikan dari saya ketika membaca berita Washington Post. Washington Post menulis soal Isaac Newton. Ini beritanya, bisa kita lihat. Ini beritanya bahwa Isaac Newton itu, sang jenius itu, pun ia juga sama seperti kita pernah mengalami hidup di era pandemi. Ini Washington Post menggali kisah Isaac Newton di era pandemi. Saya ceritakan dulu jenis pandemi yang dialami oleh Isaac Newton itu di abad ke-17. Ini disebut Great Plague of London. Dan data menunjukkan saat itu di era Newton hidup, di London telah mati 100.000 orang karena pandemi. Dan itu angka yang minta ampun besarnya. Mengapa? Karena saat itu di abad 17, populasi London hanyalah 400.000. Jadi bisa kita bayangkan, dari 400.000 populasi, 100.000 yang mati karena pandemik. 25% populasi mati. Dan itu angka yang minta ampun mengerikannya. Dan kita bisa tahu ini mengerikan cukup dengan kita bandingkan saja dengan data COVID-19 yang kita alami sekarang ini di Indonesia. Per video ini dibuat itu di awal Juli 2021. Sudah wafat karena COVID di Indonesia sebanyak 60.000 manusia. Sementara populasi kita ada 270 juta populasi. 60.000 dikalikan 1.000 saja masih 60 juta. Dikali 4.000 barulah ia menjadi 240 juta. Berarti dari 4.000 populasi Indonesia, 1 orang mati karena COVID-19. Bandingkan dengan di London. Dari 400.000 populasi London, 100.000 mati karena Great Plague of London. Di London, dari 4 orang, 1 mati. Di Indonesia sekarang ini dari 4.000 orang, 1 yang mati. Berarti efek kematian yang disebabkan oleh pandemik di era Newton hidup itu 1.000 kali lebih parah dibandingkan Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa paniknya situasi London ketika itu. Kita saja sekarang di Indonesia dengan kematian 1 banding 4.000
juga begitu panik, apalagi kematian 1:4. Dan di era itu, di abad 17, belum ditemukan vaksin. Vaksin baru datang 3 abad, 2 abad setelah itu. Ya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh mereka yang saat itu punya otoritas kesehatan, kecuali satu pola tradisional. Mereka katakan di sana bahwa tak ada lain yang bisa kita lakukan, semua harus tinggal di rumah dalam waktu tertentu. Dilarang terjadi kontak fisik, tatap muka. Dan Newton di abad 17 itu, ketika terjadi pandemik, usianya baru 20-an. Ia pun baru di tahun-tahun awal berada di Universitas Cambridge, dan ia pun harus terkena satu kondisi yang sekarang kita kenal dengan nama working from home, berhari-hari tinggal di rumah saja. Apa daya, bagi sang jenius muda Newton, tak ada lain yang bisa ia kerjakan kecuali ia berdiam di rumah. Karena hanya itulah yang dibolehkan. Disinilah beda seorang jenius dengan orang biasa. Justru di era inilah, di era ketika terjadi pandemik, di era ketika Newton working from home, sejarawan mencatat itulah era dibangunnya fundamental dari 3 teori besar Newton. Pertama itu teorinya tentang optik cahaya prisma. Dan itu teori yang sangat berpengaruh sekali. Kedua teorinya mengenai gravitasi. Dan ketiga teorinya mengenai kalkulus, matematika. Jadi 3 teori itu ia susun di era pandemi. Dikisahkan di Washington Post. Sebagian lagi kita bisa lihat di referensi lain. Newton tinggal di kamar yang seadanya karena ia bukanlah orang kaya. Ia dipenuhi di sana berbagai buku-buku karena waktu itu ia sedang kuliah. Namun di jendela kacanya itu ada satu lubang kecil yang membuat cahaya matahari masuk. Sebagian tertahan oleh kaca, sebagian menembus lubang kecil itu. Bagi orang awam, ini hal yang biasa saja, ini hal yang lumrah saja. Paling jauh yang ia lakukan, ia mencari kertas atau apapun untuk menutup lubang kaca itu, atau jika ia punya uang, ia membeli kaca baru. Tapi bagi seorang jenius Newton di era pandemik, dan ia pun mungkin tak juga banyak kerja lain, ia amati cahaya yang masuk melalui lubang kecil itu, dan ia kerjakan eksperimen. Dikerjakannya itu lubang cahaya masuk itu dengan berbagai bentuk kaca lainnya dan berbagai alat lainnya, dan ia kemudian menemukan hukum prisma itu, bahwa cahaya yang sama yang di mata kita itu warnanya yang sama, tapi ketika dibuat eksperimen oleh Newton, ternyata dia bisa berakhir dengan warna-warni yang berbeda-beda. Jadi satu cahaya yang seolah-olah warna bening dari matahari itu, melalui satu pola alat yang diterapkan Newton, ia berakhir menjadi prisma warna-warni. Dan ia pun berpikir bahwa warna-warni ini berasal dari satu warna yang sama jika ada satu pola yang memfilternya. Nah, inilah awal yang kemudian lahir ilmu tentang cahaya, tentang prisma, yang tentu kemudian jauh lebih complicated. Tapi itu ia temukan di kamarnya di era pandemi. Kedua, tentang kalkulus. Ini matematika tingkat tinggi. Ia juga merenung banyak soal ini
tapi perenungannya ditambah lagi karena kesedihan yang mendalam. 1 dari 4 orang di London itu mati karena pandemik, dan di antara yang mati itu ada beberapa orang yang ia kenal sangat dekat, ada keluarganya, ada para sahabatnya, bahkan juga guru-gurunya di Cambridge University. Itu menambah kesedihan baginya, membuat ia susah tidur di malam hari. Ia pun khawatir kalau dirinya pun terkena oleh pandemik itu. Sehingga waktu luang di malam hari yang kadang ia tidur hingga pagi itu, ia gunakan sebagai ekstra waktunya menghitung-hitung kembali matematika, merenung kembali soal matematika, yang ujungnya lahirlah itu ibu dari ilmu kalkulus. Ya, sekali lagi, kalkulus pun dibuat fundamentalnya di era working from home. Ketiga, soal gravitasi. Nah, ini yang juga seru. Kadang ia pun bosan berhari-hari hanya di kamar saja. Dan dari jendela ia lihat ada taman di ujung sana, dan di situ ada beberapa pohon apel. Pada satu sore, ia pun keluar dari rumahnya, sedikit ia berputar untuk mengambil udara segar, dan ia duduk di bawah pohon apel yang sedang berbuah itu. Tiba-tiba ada satu apel yang jatuh menimpa kepalanya. Ini pun memberikan reaksi yang berbeda bagi Newton. Bagi orang biasa, jika ada apel yang jatuh di kepala kita, apalagi nih apel yang ranum, apa daya kita makanlah itu apel itu, dan kita nikmati sepuas mungkin, ya. Tapi Newton merenung, ini mengapa apel ini tepat jatuh di bawah dan ke kepala dia? Kenapa ini apel tidak jatuh ke sampingnya atau malah melayang ke udara? Kenapa kok jatuhnya ke bawah, tegak lurus pada kepalanya? Ini ternyata peristiwa yang lazim ini, yang normal ini, yang biasa-biasa saja ini, melahirkan renungan, dan lahirlah itu awal dari teori gravitasi. Memang terjadi kontroversi apakah sebenarnya ini kisah pohon apel ini pada Newton benar-benar seperti itu, ataukah sebenarnya ini hanyalah drama dalam rangka membuat penemuan-penemuan ilmu ini menjadi sedikit unik dan sensasional. Terjadi kontroversi, tapi banyak juga sejarawan yang mengatakan memang benar bahwa di dekat tempat Newton tinggal ketika ia mahasiswa itu tumbuh banyak pohon-pohon apel. Jadi kita lihat, ini yang terjadi pada seorang jenius ketika working from home, justru ia melahirkan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang mengubah peradaban. Tapi tentu saja kita tahu yang membuat Newton seperti itu tidak hanya karena sisi jenius pikirannya, namun juga pengalaman hidupnya, namun juga personalitinya. Saya ceritakan sedikit mengenai riwayat hidup Newton dan bagaimana riwayat ini ikut memberi kontribusi pada kesenangannya untuk merenung dan berpikir itu. Newton lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan kita baca biografinya, ternyata ibunya keras sekali meminta Newton untuk menjadi petani. Karena di era itu, apalagi di era keluarga yang sederhana, tak ada cara lain mendapatkan nafkah secepat-cepatnya. Jika sang anak secepatnya jadi petani dan melahirkanlah itu begitu banyak bahan-bahan makanan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Namun Newton, ia menolak untuk menjadi petani. Jadi pertama kita lihat ini, ya. Untung Newton tidak jadi petani. Ya. Jika ia jadi petani, mungkin ia menjadi petani yang baik, tapi ia tak akan melahirkan teori-teori besar fisika, matematika yang mengubah peradaban. Juga dalam hidupnya,
Ini pun unik dari Newton, ia tidak pernah menikah sampai ia wafat. Para ahli berdebat soal ini, mengapa seorang jenius yang punya pesona begitu besar memilih tidak menikah. Dan ini pun hingga sekarang tak terjawab. Tapi dengan waktu tidak menikah sendirian itu, makin banyak lagi ia punya momen untuk merenung, untuk berpikir yang tak terganggu oleh kehidupan keluarga. Dan ketiga yang juga berpengaruh padanya, ia seorang anak yang broken home. Ia tinggal bersama ibu, ayahnya sudah tiada, sudah berpisah, dan sang ibu memiliki suami, ayah tiri yang tidak ia sukai. Berkali-kali Newton katakan betapa ia tak begitu senang tinggal di rumah, tak begitu senang berkunjung pada keluarga ini karena situasinya itu melukainya. Sehingga akhirnya pun ia tumbuh dan banyak hidup bersama neneknya. Situasi ini pun, broken home ini pun memberikan luka padanya yang membuat ia menjadi seorang perenung. Nah, ini pun ikut memberi kontribusi pada momen di era pandemik itu, memberi tambahan dosis bagi kesenangannya untuk merenung. Data terakhir kita tahu, ketika ia wafat, ditemukan di sehelai rambutnya, itu masih disimpan rambutnya itu, ada unsur merkuri. Diketahui bahwa sangat mungkin di ujung-ujung hidupnya, kita tahu juga saat itu Newton pun mulai mendalami kimia, ilmu kimia. Ia banyak bereksperimen dengan merkuri dan ia terkena racun merkuri, itu tergambar di rambutnya. Namun bukan hanya itu yang menjadi poin. Yang menjadi poin adalah di masa tuanya pribadi Newton berubah menjadi yang orang bilang ini eksentrik, tapi nasty antagonis atau seorang pemarah yang kasar. Orang heran kenapa sang jenius ini acap kali ia berdebat, berpolemik dengan sesama koleganya, tapi berpolemik dengan kasar sekali. Ketika ditemukan unsur merkuri di rambutnya, sebagian membuat interpretasi bahwa sangat mungkin di era itu pikirannya sudah terganggu karena teracuni oleh merkuri. Semua itu menggambarkan satu situasi yang menambah sisi reflektif dari sang jenius. Ia sudah jenius, imajinasinya sudah begitu jauh terbang ke langit tinggi, tapi personalitinya yang luka di dalam, yang hidup sendiri, yang sedang kehilangan teman-teman yang ia kenal karena pandemi, itu menambah dosis ia merenung dan ikut melahirkan teori-teori besar. Lalu kemudian para fisikawan bertemu, para ahli-ahli fisika masa-masa kini bertemu, membuat satu survei. Siapakah fisikawan yang paling besar dalam sejarah? Selalu muncul dua kandidatnya itu, Newton atau Einstein. Para kolega ilmuwan di Cambridge, tempat ia sekolah, menyatakan Newton lebih besar dibandingkan Einstein, tapi pool atau survei terhadap 100 fisikawan masa kini menyatakan Einstein nomor 1, Newton nomor 2. Apapun hasilnya, kita tahu bahwa sejarah kita di dunia ini, terutama di bidang fisika, kita memiliki seorang jenius bernama Newton. Jika ia bukan fisikawan terbesar sepanjang sejarah, minimal ia nomor 2 terbesar sepanjang sejarah. Begitu besar kontribusi Newton membuka tabir hukum-hukum alam, sehingga seorang penyair besar di zamannya, Alexander Pope,
membuat puisi untuk Newton, dan puisi ini bagus sekali. Sejak masa SMA, puisi tentang Newton ini saya hafal di luar kepala karena ia ada di buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, di mana Newton ranking nomor 2. Ya. Ia hanya satu level di bawah Nabi Muhammad. Newton ranking nomor 2, dan esai itu dimulai dengan kutipan penyair Alexander Pope ini. Ini bunyinya, alam dan hukum alam tersembunyi dalam gelap. Tuhan berkata, biarkan Newton, dan semua akan terang benderang. Bukan main, ini puisi menggambarkan betapa peran Newton membuat begitu banyak hukum alam yang gelap kini menjadi terang benderang. Sahabat, kita pun sama sekarang ini kondisinya seperti Newton, terkurung dalam rumah karena working from home 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Tapi kita sudah dapatkan satu inspirasi dari kisah Newton, bahwa sebagaimana Newton, kita pun bisa mengerjakan yang sama. Tentu saja dalam skala yang kecil, jauh-jauh lebih kecil, jauh-jauh lebih kecil dibandingkan Newton, tapi sama spiritnya, bahwa dalam situasi badan terkurung, tapi imajinasi kita tetap dapat merenungkan sesuatu, merumuskan sesuatu, dan melahirkan karya-karya yang bisa menginspirasi, walaupun badan kita terkurung dalam skala working from home. Sahabat, ini video ke-6 yang saya buat di hari ke-6 working from home. Satu hari, satu video tentang satu topik. Saya Denny JA, dan video ini hanya direkam melalui handphone sederhana saja, justru untuk share pengalaman bahwa dengan alat yang sederhana pun kita masih bisa mengerjakan kerja-kerja kreatif. Salam.